Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, malam ini kita akan random talk menjawab pertanyaan yang ada di Instagram aku. Kak, kapan ke Lamongan? Aku juga warga Lamongan. Kapan ya? Liburan semester insya Allah. Iya, karena baranya kuliahnya padat. Geser sini marah. Next, Belum. wishlist date kalian kemana aja, ngapain aja? Labuan Bajo, Raja Ampat, Karimun Jawa, Bunaken. Aku sih pengennya ke tempat yang ada saljunya. Sebenarnya di Papua ada sih ya. Cewek-cewek. Jadi nggak jadi. Gimana? Aku pengen ke Eropa gitu guys. Ini aku suka quality time ya dimanapun itu yang penting bareng. Tips biar waktu lebih produktif kakak. Ini paradoks ya. Kayak semakin kita menginginkan diri kita produktif, itu biasanya semakin kita tidak produktif. Jadi biasanya to-do list. Iya, to-do list. To-do list terus dimulai dari hal terbesar yang kamu lakukan di hari itu. Ini menarik sih. Kadang kita ngerasa diri kita produktif nih karena kita ngeberesin kamar, karena kita nyapu, karena kita bikin jemuran atau apa. Padahal itu tuh bentuk kita menunda-nunda dari pekerjaan utama kita. Jadi itu tuh masih ada efek negatifnya, masih ada. Jadi kalau mau produktif, tadi to-do list dan lakukan dari hal yang paling penting. Bara ambil S2 ya Kak di UGM. Iya UGM. enggak? Ih. Ya, aku ngambil S2, tulisannya Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatannya Field Epidemiologi Training Program atau FETP. Tugasnya banyak banget. Iya, bagi anak-anak yang kesehatan, ya masuk FETP, mantap. Setelah beberapa bulan menikah ini, apakah sudah merasakan ujian pernikahan Kak selain LDM? Sebenarnya menurut aku tuh pas aku sakit DBD itu adalah ujian pernikahan. Iya nggak sih? Enggak sih, menurut aku bukan ujian, tapi ya itu gejolak pertama. Cuma ujiannya lebih ke karena waktu itu tuh aku harusnya dinas, terus harus cancel mendadak dan itu agak lumayan rumit. Ujiannya di situ. Cuman kalau untuk ngadepin kamu mah bisa itu. semua berakhir dengan baik. Mungkin ya LDM itu sih buat aku nggak tahu kalau Bara kayaknya nggak sedih ya, tapi aku sedih banget. Oh, ya laki-laki lah tahu bagaimana laki-laki berpikir. Pasti seru punya pasangan se-excited itu ya. Di romantisnya kecil-kecilan tapi berkesan banget. Kecil dan besar sih Bara sih. Menurut aku menulis buku itu bukan kecil ya. Tapi aku nggak tahu cara romantis dalam paradigma masyarakat umum seperti apa ya. Aku cuma melakukan apa yang ingin aku lakukan. Spill cara Bara deketin Kak Nadine. Aku nggak tahu ya, aku udah ngelakuin apa aja buat ngedeketin kamu. Iya. Tapi hanya menjadi diriku sendiri. Kadang kita kalau utamanya PDKT itu, ini persepsi aku sayang ya, kita lebih ke kayak berusaha untuk menservis lawan kita gitu. Tapi menurut aku justru itu kebohongan di awal sih. Jadi aku yang bisa aku lakukan di awal ya ini caraku berpikir gitu, ini caraku melihat, ini caraku berperilaku dan lain sebagainya. Kalau kebetulan cocok waktu itu ya alhamdulillah gitu. Iya. Pas udah ada hawa-hawa mau nikahin aku tuh beberapa kali nulis puisi guys buat aku. Jadi menurut aku itu romantis banget gitu. Iya, karena aku kalau ngomong langsung kayak gini nih aku nggak bisa menyampaikan apa yang aku rasa di kepala gitu. Jadi ya aku nulis ya beberapa kali aku ngirimin ke Nadine. Iya. Lewat puisi, lewat web. Aku suka membuat ya web interface sederhana gitu. Iya, kayak apa sih, coding gitu ya. Iya, jadi dengan beragam cara yang aku suka gitu. Tahu gak sih guys, aku pernah dibikinin puisi pakai bahasa biner. Iya. Nah, itu dia cerita dia pernah dideketin orang dikasih puisi dengan bahasa aksara Jawa. Bahasa Jawa gitu. itu. Aksara Jawa masih biasa gitu. Memang Dari orangnya nggak mau kalah. Iya guys. Terus Bara itu bukan cuma deketin aku sebenarnya, tapi Bara tuh juga kayak deketin umi aku gitu. Jadi kayak sering chatan sama umi aku. Kenapa dipanggilnya Bara? Udah pernah dijawab ya, Bara itu adalah Baginda Raja. Gimana perasaan kakak atau suami pas tahu dinikahin? Deg-degan sih. Kayak aku rasa semua laki-laki punya ego tentang harga dirinya bahwa aku akan menjadi suami yang baik. Apakah aku bisa jadi suami yang dibanggakan oleh anak istrinya kelak gitu. Tapi aku juga gitu sih, aku deg-degan dan aku takut tidak sesuai ekspektasi kamu. Senang tentu, nggak usah ditanya. Iya, senang.
Kak tolong saya Kak. Belum dibahas itu beda berapa tahun, bedanya hanya 8 bulan, jadi kita masih seangkatan. Nadine lebih tua daripada aku. Di April 99 Nadine lahir, aku waktu itu tuh masih zigot. untung aja masih di tahun yang sama ya, jadi nggak kelihatan tua banget. Tapi kayaknya muka tuaan aku deh. Ya karena kamu sudah mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan. Karena Bara tuh walaupun umurnya sama kayak aku, tapi seangkatan sama kakakku kuliahnya guys. Jadi karena Bara SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Iya, Gitu. aku produk akselerasi masa kecil kurang bahagia. Tapi aku bahagia kok. Tapi bagian memang Bara tuh hobinya belajar, aneh banget. Bara hobinya belajar dan menulis esai. Gimana rasanya kuliah udah ada istri yang nemenin? Padahal nggak nemenin ya karena LDM. Menyenangkan karena kita punya sesi khusus untuk bercerita. Ritmenya lebih jelas gitu. Aku akan kerja keras di weekday dan akan meluangkan waktu di weekend. Ritmenya lebih jelas. Rencana punya baby kapan? Ya kita bisa berencana tapi Allah yang Iya, menentukan. ya kita bisa berencana tapi Allah yang menentukan. Tapi kalau rencana kita, kalau aku sudah memenuhi syarat kesehatan, nih aku masih kurang. Jadi kan kalau mau menikah tuh ininya diukur ya. Terus kalau masih kurang tuh pasti disarankan untuk jangan hamil dulu karena nanti bayinya bisa stunting. Doakan Baik. aja ya yang terbaik untuk kita. Apa yang membuat kakak yakin untuk menikah muda? Menikah muda? Kayak bukan muda lagi deh. Ya tergantung definisi nikah muda ya. Kalau ngikut BKKBN tuh kalau perempuan tuh kan 21, laki-laki 25. Jadi kalau ngikut BKKBN, Nadine nggak nikah muda tapi aku nikah muda. Gimana rasanya? Ya Kenapa ini yakin tuh? Kenapa kakak yakin menikah muda, Kak? Gimana, Kak? mungkin subjektif dan pengalaman orang berbeda-beda ya. Kalau aku jujur, kenapa nikah karena ngerasa ya udah cukup apa? Udah cukup dalam dan ya eksplorasi. Aku bukan tipe orang yang suka jalan-jalan ya. Mungkin kadang orang kan kayak, kenapa nikah kita bisa A, B, C nya. Nah aku kayak, aku udah cukup gitu. Eksplorasi sendiri tuh udah cukup. Dan mungkin kalau aku sendiri ya eksplorasi itu tidak akan terjadi justru. Tuh yang kedua, lebih ke ngikutin timeline sih. Karena aku ngerasa itu ada beberapa waktu gap sebelum kesibukan satu berganti ke kesibukan yang lain, jadi aku rasa aku bisa ini gitu untuk mengeksekusi pernikahan. Karena aku rasa ya ketika nanti justru waktunya yang nggak ada, jadi itu mumpung ini. Dan karena Nadine sih ya, karena kapan lagi nih dapat nih gitu. Mana deh. Tapi kalau kata Bara tadi yang eksplorasi gitu, kata orang iya banyak yang bilang kenapa sih menikah kan masih bisa eksplor gini-gini. Justru aku tuh malah eksplor setelah menikah sih kalau aku. Aku sama Nadine tuh orang yang benar-benar berbeda gitu. Orang yang benar-benar berbeda, jadi eksplorasinya justru ketemunya di situ. Dan memang waktu itu aku salah satu alasan yang dasar kayaknya aku butuh tantangan lebih lanjut deh gitu. Berarti aku tantangan kamu, kalau kamu udah menaklukkan tantangannya Bukan gimana? itu maksudnya. Kakak ceritain dong gimana ketemunya. Sebelum nikah Ketemu tuh berapa kali ya? 3 kali. Waktu wisudaanku 2019, kakaknya dia juga bareng sama aku wisudanya. Aku udah langsung kenal Bara karena sering nongol di story-nya kakakku. Jadi waktu itu kita sapa-sapaan dong, bukan sapa, lebih ke gitu ya. Gitu kan. Yang kedua, Ketemunya setelah aku pulang dari Malaysia. Pulangnya udah ketemu Bara sama teman-teman kakak aku yang lain. Sama Bara nanyain ke aku guys, kayak nanya apa sih waktu itu, mau lanjut S2 nggak gitu. iya pertanyaan Itu basa-basi. kenapa kamu antara- nanya? Iya itu kenapa kamu nanya aku? Kamu suka aku ya? Tapi waktu itu aku nggak nanya balik karena Terus jawabnya dia cuma singkat doang. ada sih rencana. Ada sih rencana gitu. So kayak Ya abisnya aku mau tanya apa, kan aku malu ya soalnya banyak teman kakakku. Ya udah guys, itu aja ya, kita mau tidur, ini udah jam sayang kita ada di ketinggian kita udah jam 800 11 meter di malam. atas permukaan air laut. Sekarang bintang menunjukkan pukul. Terus besok pagi tuh rencananya banyak mau CFD kata beliau. Harusnya pagi ini kita trekking juga tapi tidak jadi. Besok mau CFD, mau renang. Aduh banyak deh.
Ya sudah, kita mau tidur ya guys. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anda semua ya.